Hello guys, welcome back to Kira Channel. Jadi sekarang jam 2.58 menit, 2 lewat 58, kok 2.58 menit. Jadi ini adalah hari ke 2 kita menjalankan ibadah puasa. Sambil menunggu sahur, kita sekitar setengah jam lagi lah mulai sahur, biar nggak terlalu lapar nanti pas di sore hari. Kita akan solve satu problem lagi di lead code. Yang jelas untuk sekarang, mungkin kedepannya itu bakal solve problem-problem SQL. Nah, kemarin di video terakhir itu sudah kita menyelesaikan problem product sales analysis one. Udah ada dua problem daily code yang dikerjakan. Sekarang kita masuk ke problem yang ketiga. Oke. Kita langsung baca aja judul dari problemnya. Customer who visited but didn't make any transaction. Jadi kalau misalnya dibaca dari apa judulnya itu udah kelihatan lah ya. Kayak orang itu datang ke mall misalnya, tapi dia nggak melakukan transaksi jual beli di situ. Jadi cuma numpang ngadem doang. Ya kayak kayak gitu. Udah dapat gambaran kan? Oke. Kita langsung baca detail dari instruksinya. Ini ada table visits, and ada kolomnya visit ID dan customer ID. Untuk tipenya semuanya itu integer. Kita baca instruksinya lebih lanjut. Visit ID is the column with unique values for this table. This table contains information about the customer who visited the mall. Jadi ini table data kunjungan customer. Misalnya kayak customer A ngunjungin mall itu berapa kali, dia diisi datanya sini. Acuannya itu visit ID. Datanya itu data customer ID-nya. Dapat. Kemudian transactions. Ini ada tabel transaction. Ini transaction ini kolom kolom-kolomnya itu transaction ID, visit ID, and amount. Jadi untuk transaction itu datanya berupa ada nominal dari transaksi lah ya. Misalnya kayak beli HP, jadi ada 2 juta. Nah, nominalnya berarti transaksinya sekitar bukan sekitar, emang 2 juta gitu. Dan visit ID itu kunjungan yang kapan itu, misalnya kunjungan yang kedua kemarin. Nah, kunjungan kedua itu ada asosiasi dengan customer juga kan, karena di sini tadi. Kemudian untuk setiap transaksi itu juga ada acuan di diidentifikasi berdasarkan transaction ID-nya. Dan semua tipe dari kolom ini berupa integer. Kita bermain dengan angka. Transaction ID is a column with unique values for this table. Ini primary key-nya transaction ID. Jadi bisa dijadiin primary key sih kalau udah unique. Tapi di sini nggak disebutin sebagai primary key. This table contains information about the transaction made during the visit ID. Now, in it, the task write a solution to find the IDs of the users who visited without making any transaction. Jadi ada data data customer yang ngunjungin, kemudian ada data transaction, kemudian tugas kita berarti mencatat yang datang ke mall tapi numpang ngadem doang, kayak gitu, intinya kayak gitu, without making any transaction. And number of times they made this type of visit, dan berapa kali gitu, jadi orang kayak PHP doang. Ya kayak gitu. Misalnya dia datang ke mall 3 kali, Senin, Selasa, Rabu. Pada hari Senin dia melakukan transaksi, kemudian Selasa dan Rabu itu dia datang juga, tapi cuma numpang adem doang. Berarti yang kita tampilin adalah dia ada 2 kali enggak
melakukan transaksi. Itu data itu yang dibutuhkan. Sama apa lagi? ID transaksi, bukan, orangnya siapa, customernya itu siapa gitu. Tapi bukan namanya ya, pakai ID-nya aja. Oke. Return the result table sorted in any order. Oke, untuk urutan data itu nggak ada masalah, bebas. Yang penting sesuai dengan format. The result format is in the following example. Oke, ini udah jelas ini. Nah, jadi kayak ini ya, misalnya ada data kayak ini, ada visit ID 1245678, customer ID-nya udah ada. Nah, setiap kunjungan itu dicatat berdasarkan customernya. Nah, satu kunjungannya ini ada customer ini, kunjungan ini, customer ini gitu. Oke, transaction ID-nya juga uh, siapa yang melakukan transaksinya dan nominal dari transaksi tersebut. Oke, outputnya misalnya kalau datanya seperti ini, berarti 54 nih. Customer ID 54 ya tidak melakukan transaksi selama 2 kali. Jadi di 54 customer ID. Nah, customer ID ini melakukan kunjungan ke suatu tempat itu 3 kali. 54. Oh, bukan. Pada kunjungan yang kelima, kunjungan ke-7 dan kunjungan ke-8. Oke, kemudian ada transaction di sini. Visit ID, transaction ID, visit ID 5 tadi ya. 5 visit ID 5. Yang kunjungan kelima dia melakukan 3 kali transaksi dengan jumlah nominal 310, 300 dan 200. Selain itu nggak ada lagi nih. Kemudian pada kunjungan yang ke-7 dia nggak melakukan transaksi, cuma numpang adem doang nih. Kemudian kunjungan yang ke-8 juga sama. Nah, jadi ditampilkan customer ID yang 54 itu tidak melakukan transaksi selama 2 kali. Oke, dapat ya. Oke, kita ambil satu contoh lagi coba yang 30. Customer ID 30. Ini ada customer ID 30 melakukan kunjungan sekali di sini. Data kunjungan customer ID-nya. Kemudian transaksinya, ada nggak customer ID dengan 30 melakukan transaksi? Nggak ada di sini. 30 itu visit ID yang 4. Kunjungan yang keempat itu nggak ada melakukan transaksi di sini. Nah, jadi dicatat 1 kali tanpa melakukan transaksi ID. Berarti customer 30 sekali datang mengunjungi suatu tempat dan tidak melakukan transaksi. Oke, untuk instruksinya udah bisa dipahamin. Kalau misalnya masih belum paham, nanti silakan dikunjungin, kemudian dibaca lagi, kemudian dicoba dipahami lagi instruksinya. Oke, kita langsung write the SQL to solve the problem. Oke, tadi mintanya customer ID, berarti customer ID nih, customer ID, and then count. Oh, itu ntar aja count itu biar kelihatan. Customer ID. Oh, kita pakai join. Oke, ini kayaknya kalau untuk kerjaan kayak gini, berarti kita join aja tapi pakai lab join. Kalau misalnya data apa ya, kita joinin kemudian data transaction ID-nya itu 0, berarti customer itu nggak melakukan transaction. Oke, dapat lah ya. Nah, nanti kalau udah dapat customernya pasti ada redundancy di situ. Kita kemudian group by. Jadi dapat count-nya. Oke, silakan dicoba dipahami lagi kalau masih ada yang belum paham. Customer ID kemudian from visits and lab join transactions. On kalau itu, and then transaction kita alias saja pakai T biar panjang, kemudian v dot. Oke, yang penghubungnya itu visit ID ya. Visit ID and T dot visit ID. And nah, karena kita pengen ngambil yang nggak melakukan transaksi, berarti kita tambahin kondisi di sini. Where T dot transaction ID.
transaction ID is null. Oke, kita coba seperti itu. Harusnya udah benar, harusnya nanti dapat ID-ID yang nggak melakukan transaksi. Tapi itu redundancy karena kita butuh juga jumlah dia nggak melakukan transaksi, maka kita tambahin group by group by customer ID. Customer ID, berarti customer ID di sini, and then berarti kita bisa count once and ganti alias as count no trans, count no transactions, visit v left join where group by. Oke, kayaknya benar. Kita coba, kalau misalnya ada error nanti kita perbaikin. Run. Wrong answer. Apa yang salah? Apakah yang salah? Harusnya benar. Visit ID mount ONP. Ini apa? No. Coba. Apa sih, di mana errornya apa sih yang bilang? Output. Oh, bener. Oke, ini bener nih. Hasilnya sebenarnya bener. 31.961.542 30, tapi nama dari kolomnya tadi salah ketik kita. Count no trans. Oke, run lagi. Accepted. Udah bener. Kalau misalnya belum paham, nanti dicoba pahamin ulang lagi, di pause atau bisa kunjungi LeetCode. Dia dibaca-baca lagi. Kita coba submit dulu karena udah benar. Submit, speed up, judging later. I don't want to study. Untuk SQL-nya lumayan lama sih. Bits 32.70%. Oke, untuk query-nya ini masih bisa diimprove. Kita cuma nyelesain problemnya aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen improve SQL-nya, bisa ya eksperimen sendiri ya. Nggak tahu di sini ada contoh-contoh query orang lain nggak ya? Kalau di Codeworks itu ada. Tapi di sini solution kayaknya ada nih. Solution. Oke. Share. Join not exist. Nggak ada bener-bener langsung query ini. Udah lah. Oke guys, untuk hari ini udah jam 3.12. Kita santai sebentar habis ini. Kemudian baru sahur. Oke, kemungkinan nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk problem-problem yang lain. Oke guys, bye.